Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini dengan rahman rahimnya Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah saum Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa membawa keberkahan kita dan menambah amalan ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Iwatu iman rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai muslimah dan Ramadan. Iwatu iman rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, dan keberkahan Ramadan tidak hanya bisa diraih oleh kaum Adam saja, tetapi keberkahan Ramadan juga bisa diraih oleh kita sebagai kaum Hawa. Sebab Ramadan merupakan bulan muqarabah atau perlombaan antar sesama manusia dalam hal amalan, ibadah, dan juga dalam hal meningkatkan nilai-nilai keimanan. Tak jarang kita temui banyak di antara kaum muslimah dan kaum Hawa yang bisa mengungguli dalam masalah semangat, kualitas, dan kuantitas ibadahnya dibanding dengan kaum Adam. Mereka memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan amalan-amalan yang solih di bulan Ramadan, tentunya dengan tidak meninggalkan kewajibannya yang utama sebagai seorang wanita, yaitu untuk menjadi seorang anak, seorang istri, dan seorang ibu dalam rumah tangga. Dan itulah keistimewaan sebagai seorang perempuan. Dalam satu waktu terkadang mereka harus memiliki peran ganda. Mereka harus menjadi seorang istri, juga harus menjadi seorang ibu. Dalam kondisi seperti itulah terkadang muslimah mengalami kegalauan dalam melaksanakan amalan-amalan ibadahnya di bulan Ramadan. Karena ketika mereka hendak melaksanakan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, terkadang mereka juga harus melaksanakan aktivitas domestik mereka sebagai ibu rumah tangga. Itulah yang terkadang membuat seorang muslimah menjadi tidak produktif dalam menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadannya. Tetapi tentunya sebagai seorang muslimah yang baik, kita harus mampu menjadikan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi diri kita. Tantangan bagaimana kita sebagai muslimah bisa semangat dan tekun dalam membagi waktu kita, sehingga tidak ada waktu kita di bulan Ramadan ini menjadi waktu yang sia-sia. Ketika kita sebagai seorang muslimah dihadapkan pada kondisi kita harus menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi juga harus melaksanakan amalan yaumiyah di bulan Ramadan sebagai seorang hamba Allah, maka sebenarnya ada solusi terbaik, yaitu kita melaksanakan amalan tersebut secara di waktu yang sama, dua pekerjaan di waktu yang sama. Misalnya kita sekarang melakukan aktivitas memasak dan mencuci. Silahkan selipi di kegiatan memasak dan mencuci tersebut dengan berzikir kepada Allah, maka tidak ada waktu yang sia-sia. Atau mungkin kita harus bermain dengan anak, ataupun kita harus menidurkan anak di siang hari, kita bisa selipi kegiatan menidurkan tersebut dengan kita tilawah Al-Quran. Maka dengan demikian tidak ada bulan Ramadan kita yang sia-sia. Dan untuk muslimah yang mungkin terkendala dengan adanya haid atau nifas, jangan berkecil hati, karena tentunya Allah sudah menyiapkan pahala yang sama dengan apa yang kita lakukan sebelum kita haid atau nifas. Bahkan untuk muslimah yang sedang mengalami haid atau nifas tidak menjadi halangan untuk melakukan amal soleh. Lakukanlah amalan lain di luar sholat dan juga saum. Laksanakanlah tadarus Al-Quran, laksanakan pula zikir dan sholat dengan lebih baik kualitasnya, dan juga bisa kita isi dengan kita sedekah jariyah, menyediakan takjil untuk orang di sekitar kita dan menyediakan takjil bagi orang yang membutuhkan. Maka insya Allah sebagai muslimah waktu kita bisa lebih produktif, dan tentunya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.